Apa itu pedagogi kritis? Pedagogi kritis merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang berupaya mempertanyakan maupun menentang adanya ketidaksetaraan serta dominasi keyakinan. Konsep pedagogi kritis ini bermula dari Banking Concept of Education, di mana peserta didik sebagai bejana yang terus dicekoki oleh ilmu, yang kemudian disiapkan untuk menjadi alat atau mesin suatu kepentingan tertentu. Adapun dimensi dalam pedagogi kritis adalah, yang pertama, ideologi politik, yaitu berupa perjuangan atau transformasi sosial dari kekuasaan opresif atau penindasan ke tatanan yang lebih adil. Yang kedua, filosofis, berkaitan dengan makna dan tujuan pendidikan sebagai praktek pembebasan. Yang ketiga, praktis, berupa pemberdayaan manusia melalui konsep conscientization menurut Paulo Freire, yaitu berupa perwujudan kesadaran kritis. Nah, secara filosofis, pedagogi kritis merupakan kritik akan kemampuan modernisme serta kebijakan penyelenggarakan pendidikan yang bersifat opresif atau menindas dalam situasi sosial yang juga opresif karena mengacu pada pandangan meta-narasi yang mengabaikan narasi lokal. Paradigma positivistik. Paradigma positivisme menekankan pada pendekatan kuantitatif yang menekankan pada hal-hal yang bersifat valid dan empiris. Artinya, paradigma ini menekankan bahwa dunia dapat dipahami hanya melalui fakta dan data yang dapat diukur secara objektif. Paradigma ini berimplikasi pada ilmu pendidikan dan bidang teknologi pendidikan. Sebagai contoh, paradigma ini diterapkan dalam teori-teori pembelajaran seperti teori behavioristik dan teori kognitif yang bercorak positivisme. Paradigma post-positivistik. Paradigma ini adalah suatu aliran yang ingin memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada pada positivistik, di mana perspektif utama dalam post-positivisme adalah bahwa tidak semua hal dapat diketahui sepenuhnya. Artinya, kebenaran bukan hanya satu, melainkan ada banyak hal yang tidak mungkin bisa diukur hanya dengan satu teori saja. Tujuan utama dari pembelajaran yang menggunakan paradigma positivisme adalah membantu seorang individu untuk menyadari dirinya sendiri secara bebas, dan akhirnya menjadi individu yang demokratis, memiliki kemampuan untuk berpikir kritis dan mandiri. Paradigma kritis. Paradigma kritis adalah cara berpikir yang menekankan pada pertanyaan-pertanyaan tentang keadilan, kekuasaan, dan bagaimana pengetahuan dapat mempengaruhi masyarakat. Paradigma ini percaya bahwa pengetahuan tidak hanya tentang fakta-fakta, melainkan juga tentang bagaimana pengetahuan itu dibuat, siapa yang memiliki kekuasaan, dan bagaimana hal itu mempengaruhi orang-orang. Paradigma konstruktivistik. Paradigma ini cukup berpengaruh dalam teknologi pendidikan dan mulai menyatu ke dalam lingkaran ACT, salah satunya dalam pengertian ACT 2004 yang menggunakan kata memfasilitasi. Paradigma ini sering memandang bahwa tidak ada sesuatu yang dapat dipandang secara objektif karena hal tersebut pasti sudah mendapat pengaruh subjektif dari dalam diri seseorang. Dalam konteks teknologi pendidikan, paradigma konstruktivistik lebih berorientasi dalam memfasilitasi pembelajaran dan bukan untuk mengontrol pembelajaran agar sesuai dengan standar. Karl Marx merupakan seorang tokoh yang memberikan kontribusi besar dalam perkembangan pemikiran sosial dan politik dunia. Salah satu konsep Karl Marx yang paling terkenal adalah teorinya tentang konflik kelas sosial. Menurutnya, masyarakat terbagi menjadi dua kelas utama, yaitu kelas borjuis sebagai pemilik modal dan sarana produksi. Kemudian ada kelas proletariat sebagai pekerja yang tidak memiliki kepemilikan atas sarana produksi. Menurut Marx, yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya adalah kerja. Namun, bekerja juga merupakan wujud eksistensi manusia dalam keterasingan, atau dalam teorinya alienasi. Marx berpendapat bahwa dalam masyarakat kapitalis,
pekerja mengalami alienasi atau perasaan terasing dari hasil karyanya, alat produksi, dan bahkan dirinya sendiri. Marx menyoroti peran ideologi dalam masyarakat, sehingga demikian pula dengan pendidikan. Ia berpendapat bahwa pendidikan dapat digunakan sebagai alat untuk menanamkan ideologi kaum dominan. Seringkali sistem pendidikan tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan pengetahuan, namun juga sebagai alat untuk mereproduksi struktur kekuasaan dan ketidaksetaraan dalam masyarakat. Misalnya, akses ke pendidikan yang seringkali terbatas oleh faktor ekonomi, dan sistem pendidikan yang seringkali menguatkan ketidaksetaraan dengan memberikan hak istimewa kepada kelas borjuis. Yang pertama, teori kritis Max Frankfurt. Ia meninggalkan teori nilai pekerjaan Karl Marx karena dianggap sudah kehilangan arti. Apalagi di dalam masyarakat industri maju, nilai pekerjaan tidak lagi menjadi tenaga produktif utama, melainkan ilmu pengetahuan dan teknologilah yang menjadi tenaga produktif utama. Frankfurt juga mengkritik bentuk rasionalitas instrumental, yaitu pemikiran yang menganggap segala sesuatu sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Ia berpendapat bahwa terlalu mengutamakan rasionalitas dapat mengarah pada hilangnya nilai-nilai kemanusiaan. Kedua, teori kritis Jürgen Habermas. Habermas merupakan salah satu tokoh filsafat kritis. Salah satu pemikirannya adalah tentang communicative action theory. Teori ini menekankan pentingnya komunikasi yang bebas, rasional, dan terbuka sebagai alat untuk mencapai pemahaman bersama dan melibatkan partisipatif aktif dari semua anggota masyarakat. Begitu pula pendidikan menurut Habermas. Seharusnya tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi, melainkan juga pada pengembangan kemampuan berbicara dan mendengarkan siswa. Habermas juga menekankan perlunya kemampuan kritis terhadap pengajaran dan kurikulum. Siswa diharapkan untuk mempertanyakan informasi, memahami dasar-dasar pengetahuan, dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis terhadap isu-isu yang dihadapi dalam pembelajaran. Teori budaya dan kajian budaya. Cultural Studies berusaha memahami realita budaya, sekaligus mengubah struktur dominasi dan struktur masyarakat yang menindas, dan bertujuan untuk merumuskan teori-teori sekaligus tindakan praksis yang bersifat emansipatoris. Cultural Studies tidak membahasakan kebudayaan yang terlepas dari konteks sosial politik, tetapi mengkaji masalah budaya dalam konteks sosial politik di mana kebudayaan itu tumbuh dan berkembang. Selanjutnya, ia melibatkan diri dalam pertimbangan moral, tindakan politik, dan konstruksi sosial. Neo-Marxism merupakan perkembangan dari pemikiran Marxisme klasik. Para neo-Marxis berusaha untuk memperbaharui teori Marxisme dengan memasukkan elemen-elemen baru, seperti penekanan pada budaya, identitas, dan kompleksitas sosial. Mereka mengkritik kapitalis yang mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi cenderung memperkuat ketidaksetaraan dan menguntungkan kelompok penguasa. Poststrukturalisme menekankan keragaman, kompleksitas, dan dekonstruksi makna dalam budaya dan bahasa. Pendekatan dekonstruksi digunakan untuk memeriksa bagaimana bahasa dapat memiliki berbagai interpretasi dan bagaimana makna dapat berubah sesuai konteks. Poststruktualis lebih mencermati kompleksitas dan keragaman masyarakat modern tanpa mencoba menemukan kebenaran yang bersifat tunggal. Gerakan feminisme merupakan gerakan sosial dan politik yang memperjuangkan kesetaraan hak dan keadilan bagi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan sejajar dengan kaum pria. Saat ini, gerakan feminisme masih terus memperjuangkan hak-hak wanita termasuk hak politik, kesetaraan upah, melindungi perempuan dari kekerasan seks, pemerkosaan, perkawinan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Feminisme berkembang sesuai konteks dan perubahan sosial akan hak-hak wanita.
Pendidikan sensitif gender bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan setara bagi semua individu tanpa memandang jenis kelamin atau gender. Pendekatan ini bertujuan untuk mengatasi ekspektasi akan peran atau karakteristik tertentu yang diberikan berdasarkan gender. Misalnya tentang pandangan bahwa wanita dilahirkan hanya untuk memasak di dapur. Namun hal itu pada dasarnya adalah pemikirannya salah karena memasak dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa harus memandang gender. Pendidikan sensitif gender mengangkat tema kesetaraan gender, di mana model, peran, pekerjaan, dan lain sebagainya merupakan sebuah pilihan yang tak terbatas oleh jenis kelamin. Pendidikan alternatif seringkali menjadi solusi atas ketidaksetaraan dan tantangan yang dihadapi oleh kaum marginal. Kaum marginal adalah kelompok individu atau komunitas yang seringkali mengalami keterpinggiran, diskriminasi, dan ketidaksetaraan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal akses pendidikan. Jerry Mintz mengemukakan beberapa bentuk pendidikan alternatif. Yang pertama ada sekolah publik pilihan. Sekolah ini dibiayai oleh negara dan salah satu contohnya adalah sekolah terbuka atau sekolah jarak jauh. Yang kedua, lembaga pendidikan publik untuk siswa bermasalah. Sesuai namanya, program ini didirikan dengan tujuan agar anak-anak yang tidak bisa mengikuti sekolah sesuai aturan umum tetap mendapat program pendidikan yang fungsional bagi kehidupan mereka dalam masyarakat. Yang ketiga, lembaga pendidikan swasta. Lembaga pendidikan yang bercirikan pendidikan usia dini seperti kelompok bermain atau penitipan anak. Yang keempat, pendidikan di rumah. Biasanya pendidikan ini diselenggarakan oleh keluarga, khususnya orang tua. Menurut Henry Girock, penggunaan metode dalam pendidikan perlu dipertanyakan. Apakah metode itu mampu mendasari hal paling dasar dalam pendidikan seperti ideologi, budaya, kekuasaan, otoritas, dan lain sebagainya? Apakah metode itu mampu melihat pendidikan sebagai hal mendasar yang menentukan jati diri mereka? Terkadang, pendidikan yang selama ini kita lihat hanya sebatas untuk memberdayakan tenaga manusia, dan bahkan mendidik masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi di mana rasa kebebasan mereka terbatas. Pengajaran sama sekali tidak memperhatikan pengalaman siswa atau berbicara soal isu-isu penting. Pengajaran yang seperti ini adalah dirancang untuk mematikan daya kritis siswa dan kesadaran diri akan kekuatannya. Netralitas dalam dunia pendidikan adalah gagasan terburuk, karena pada dasarnya kenetralan itu menyembunyikan apa sebenarnya pendidikan, seperti menyembunyikan sebuah kode etik agar masyarakat tidak dapat memahami pendidikan secara ideologis. Pendidikan netral berarti tidak ada seorang pun bertanggung jawab, yaitu di mana orang-orang yang menghasilkan pendidikan itu menghilang. Pendidikan adalah pengenalan akan masa depan, yaitu sebuah perjuangan bagi kaum muda dengan subjektivitasnya menentukan atau membangun masa depan tersebut dan menemukan jati diri mereka. Pendidikan demokratis adalah pendekatan pendidikan yang bertujuan untuk mengenalkan, mempelajari, dan mempraktikkan prinsip dan nilai-nilai demokrasi kepada generasi muda. Selanjutnya, pendidikan demokratis kritis merujuk kepada upaya membangun kesadaran kritis mengenai makna demokrasi melalui proses pembelajaran. Pendidikan ini bertujuan untuk menciptakan warga negara yang kritis, mandiri, dan dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses demokrasi. Dalam modal pendidikan ini, peserta didik akan didorong untuk mampu berpartisipasi secara aktif dalam pembelajaran dan pengambilan keputusan di lingkungan sekolah. Pendidikan multikultural adalah sebuah konsep untuk menegakkan semua peserta didik harus memiliki kesempatan yang sama untuk belajar tanpa memperhatikan ras, etnis, kelas sosial, atau gender yang melekat dalam diri mereka.